Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayah zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila satu disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Orang yang gemetar hatinya apakah hanya sekedar menyebut nama Allah? Enggak. Ada orang lihat duit aja yang belum pernah lihat duit tumpukan, tiba-tiba ada duit tumpukan di depan kita gemetar. Bener gak? Orang yang belum pernah nikah, pengantin baru, gemetar juga. Bener gak? Gemetar. Kecuali yang memang sudah sering melakukan perbuatan zina, itu biasa aja. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja, makanya honeymoon, ya kan, bulan madu, gemetar itu. Saudara Pak, gemetar gak? Oh, jangan gemetar. Gemetar itu kan. Cuman gemetarnya di sini apakah sama dengan gemetarnya seperti itu? Beda. Nuansanya itu hati kita nih gemetarnya. Itu gemetar karena ingin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan apa? Khawatir dia melakukan tindakan-tindakan salah. Maka kemudian itu tertanam di dalam hati dan jiwanya itu tauhid. Hanya Allah satu-satunya. Jangan-jangan saya ini menduakan Allah. Jangan-jangan saya ini punya Tuhan selain Allah. Maka ketika disebutkan nama Allah itu bergetar hati itu. Semakin dia takut dengan Allah. Maka lapat-lapat yang terucap oleh lisannya itu kalimat yang mengagungkan Allah, takbir. Maka sekarang ini takbir Allahu Akbar itu sekarang menjadi sumir. Ada orang takbir itu melemparin kantor orang. Ada yang takbir itu nimpukin kampung lain. Ya kan, untuk ngapain tuh? Tawuran. Pakai takbir juga, bawa pedang, bawa ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sesuai dengan judulnya kan ciri-ciri mukmin di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat ke-8 ayat 2 sampai 4 itu, yang pertama cirinya adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Maka kini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan kepada kita, ketika kita berdoa kepada Allah, kata Allah, Allah jawab doa kita. Tapi kata baginda Nabi, doa seseorang itu akan ditolak oleh Allah. Ketika kita sudah bermunajat sampai termehek-mehek kita nih, air mata meleleh gitu kan, hidung meleleh, kayak kuping sih nggak meleleh. Kita minta sama Allah, tapi ditolak tuh doanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, antara pikiran dan hati itu tidak tune in, tidak selaras. La yaqbalu du'aan min qalbin ghafilillahi, kata Rasulullah. Seseorang itu akan ditolak doanya oleh Allah ketika antara hati, pikiran dan perbuatan serta ucapan itu tidak selaras, tidak bergetar. Ucapannya fasih, lafadznya itu fasih, tapi hatinya tidak bergetar, kosong. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kata Allah di dalam Al-Quran tersebut, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka karenanya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika saya membimbing jemaah umroh. Suatu ketika ada ibu-ibu itu tergopoh-gopoh menghampiri saya, Ustaz, saya ini sedih sekali. Kenapa? Saya bilang, Bu, ibu kehilangan paspor? Enggak, Ustaz. Kenapa ada yang nyakitin ibu? Enggak.
Tadi habis subuh Ustaz, sampai tak terasa air mata mengalir. Sampai kemudian saya tanya, ibu ngerti gak yang dibaca oleh imam tadi? Enggak. Oh, itu hebatnya Al-Quran. Gak ngerti aja kita tenang hati. Makanya itu yang sering Anda dengarkan itu jangan lagu-lagu lah. Dengarkan tuh lantunan ayat suci Al-Quran, apalagi di Ramadan. Jangan kebanyakan tidur. Harusnya Ramadan itu adalah bulan yang produktif. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Maka ciri yang kedua, kita bisa kenali. Kalau ada orang yang kemudian mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, dia simak, dia dengarkan, dia resapi, dia kenali, dia pahami, kemudian dia coba meningkatkan imannya dengan ayat itu, maka insya Allah itu termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya nambah. Walaupun imannya ada beberapa tingkatan. Salah satunya iman itu kadang naik, kadang turun. Ada yang naik terus. Itu karangan para anbiya, para sahabat. Gak pernah turun itu. Kalau kita kan naik kagak, turun ya. Turun terus, makin turun. Nah, ya kan? Dengerin tausiah, lama dikit, jatin jam. Ya kan? Gitu. Dingin dikit, nyender. Nah gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ada tingkatan-tingkatannya, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, cirinya orang yang beriman adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia senantiasa bertawakal kepada Rabb-Nya sebagai Tuhan yang dia imani. Kenapa? Kata Allah di dalam ayat yang lain, Allah sampaikan surat ke-65, surat At-Talaq ayat ketiga. Yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah niscaya akan mencukupkan kehidupan dan kebutuhan keperluan kita. Makanya juga seringkali kita berdoa, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukuplah Engkau Allah sebagai tempat berlindung. Cukuplah Engkau Allah tempat aku meminta pertolongan, bukan yang lain. Corona sampai saat ini masih terus bergulir. Kalau kita mengandalkan logika, nggak akan pernah selesai. Apalagi manusia mengandalkan nafsu, nggak akan pernah selesai. Jangan pulang kampung, pulang juga pakai jalur tikusnya ditutup, jalur curut. Nah, lihat cari kan. Jalur tikus ditutup, jalur curut ya. Polisi dia tahu dia mana jalur tikus, dicegat juga itu. Cari jalur kecoa. Oh, gitu. Akhirnya apa? Corona nggak akan kelar-kelar, bos. Mau divaksin kayak apapun juga. Vaksin itu hanya salah satu. Tapi kalau kita nggak putus mata rantainya, supaya apa? Tuntas itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakallah udah sama Allah. Kenapa? Kalau kita nih beriman kepada Allah, yakin bahwa segala sesuatu Allah yang atur. Hari ini pun takdir Allah kita bertemu. Kalau Allah kita tidak takdirkan, walaupun itu nama saya tercantum di sana, walaupun niat ke sini, kalau Allah takdirkan itu kendaraan yang saya tumpangi tabrakan, meninggal dunia di tengah jalan, enggak sampai sini. Al-insan bitakdir, wallahu bitakdir. Manusia boleh punya miliaran rencana, tapi kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan mungkin pernah terjadi. Sebab itulah yakinilah bahwa segala sesuatu sifatnya sementara. Sebagaimana dunia itu asal katanya kalau dalam bahasa Arab itu namanya dana, yadnu, dunuwan, wa dunian. Artinya apa? Singkat, sesaat, dekat. Makanya kalau kita nih merenung, kayaknya baru kemarin saya lulus SD. Kok tiba-tiba udah berubah? Kok tiba-tiba udah punya cucu? Tiba-tiba kok badan saya melar? Tiba-tiba kuping saya udah kurang pendengaran? Tiba-tiba penglihatan saya sudah agak kabur? Memang hidup ini sesaat, bos. Nah, sebab itulah orang-orang yang beriman itu cerdas betul. Makanya kemudian ketika dia mengalami suatu musibah, dia bilang ini sementara. Maka dia mengatakan,
thank you God, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Dengan apa yang dia ucapkan? Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Jangan bangun tidur, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ngapain itu? Makan. Bangun tidur, makan, sahur ya. Kemudian yang keempat, kata Allah, alladzina yuqimunas shalah. Cirinya orang yang beriman itu mendirikan sholat. Kenapa sholat? Sholat ini adalah interaksi dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Makanya karena sholat ini komunikasi dengan Allah, kita ini jangankan dengan Allah. Anda yang kerja di BRI komunikasi dengan Pak Dirut, coba aja Anda ngomongnya cepet-cepet. Kira-kira apa yang Anda maksudkan ditangkap nggak Pak Dirut? Pak, tangkap gak tuh? Kamu nih kesambet di mana? Ya. Sama halnya dengan Allah. Ini ada sholat taraweh 23 rakaat, cuman hanya berapa menit? Nggak tahu di mana. Mungkin ilmunya lebih tinggi dari saya. Itu sholat. Makanya itu sholat taraweh namanya sholat taraweh. Taraweh itu sholat santai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Waduh, masya Allah. Santai aja bos. Mau kemana sih? Kayak tadi Ustaz Arfan tuh, wah santai, nikmatin. Kita relax saja, relax ya. Nikmatin hidup ini. Kapan lagi? Jangan sampai tiba-tiba kita udah tua, masa muda kita sesak, masa tua kita penyakitan. Nggak ada nikmat-nikmatnya. Enak itu masa muda kita pesta pora, masa tua kita pesta pora, meninggal masuk surga. Itu kan. Setuju nggak? Oh, iya. Kalau nggak setuju bodoh itu namanya. Cuman nggak ada begitu, ya nggak ada.